kita bicara tentang populasi dan sampel ya. Kenapa sih kita harus pelajari populasi dan sampel ya? Karena dalam statistik inferensial ini kan kita mengarahkan ke pengambilan keputusan ya dengan data-data yang ada. Data-data itu bisa kita dapat dari populasi secara keseluruhan atau kita ambil sampel. Kalau populasi itu adalah kumpulan atau keseluruhan anggota dari objek penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. Jadi penelitian yang melibatkan populasi sebagai objek penelitian disebut sensus ya. Jadi gini, misalnya kita mau penelitian tentang mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Berarti populasinya itu seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi. Nah, makanya harus diperjelas angkatan berapa ya supaya tidak bias. Jadi memang kita harus batasi ya. Jadi misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2020 ya. Jadi semua mahasiswa itu kita data, nah itu termasuk dalam populasi. Sedangkan sampel itu bagian tertentu dari unit populasi. Nah, penelitian yang melibatkan sampel sebagai objek penelitian disebut sampling ya. Jadi kalau populasi itu seluruhnya diambil atau digunakan itu disebut sensus. Tetapi kalau kita cuma ambil bagian dari populasi yang dinamakan sampel, itu namanya sampling ya. Nah ini contohnya populasi dan sampel. Jadi ini populasi secara keseluruhan. Misalnya seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Jadi misalnya ada jumlahnya misalnya ada 400 orang. Nah, kita cuma ambil sampelnya, misalnya kita ambil sampel 30 orang ya. Jadi yang orang-orang ini ada di dalam populasi tentunya ya. Oke ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini kelebihan dan kelemahan dari populasi dan sampel ya. Jadi apa itu kelebihan dari populasi, apa itu kelebihan dari sampel ya. Jadi pertama, kalau populasi itu kelebihannya pasti data jamin lebih lengkap ya, karena seluruh populasi kan digunakan. Kemudian yang kedua, pengambilan kesimpulan generalisasi lebih akurat. Jadi bisa lebih akurat ya, karena kan semua anggota dalam populasi itu digunakan ya. Nah, kelemahannya dia membutuhkan banyak sumber daya, baik biaya, tenaga maupun waktu ya, karena kalau populasinya besar, misalnya tadi kalau cuma 400 orang mungkin masih kita jangkau, tapi kalau populasinya sudah misalnya 1 juta orang, nah itu tentu biaya tenaga dan waktunya itu besar ya. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak di lapangan. Sedangkan kalau sampel, kelebihannya itu efisien penggunaan sumber daya. Jadi lebih efisien tentu ya, dan penggunaan sumber daya, baik itu tenaga, biaya maupun waktu ya. Yang kedua, anggota sampel lebih mudah didata atau dilacak di lapangan. Nah, kelemahannya adalah membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel. Kemudian yang berikutnya, pengambilan kesimpulan atau generalisasi perlu analisis yang teliti dan dilakukan secara hati-hati ya. Nah, ini teknik sampling ya. Jadi dalam prakteknya sangat jarang penelitian yang menerapkan sensus. Sensus itu maksudnya yang tadi keseluruhan populasi yang digunakan ya. Dalam upaya pengumpulan datanya karena keterbatasan dalam operasionalnya. Sehingga penelitian lebih sering menggunakan teknik sampling. Namun perlu diperhatikan hal-hal penting berkaitan dengan pemilihan sampel yang baik tentunya. Jadi kriteria sampel yang baik itu pertama representatif. Representatif maksudnya harus dapat mewakili populasi atau semua unsur sampel ya. Yang kedua, batasan sampel harus jelas. Jadi batasan sampelnya harus jelas. Kemudian
Jadi seperti yang dikatakan tadi kan, jadi harus jelas baik itu populasi maupun sampel ya. Kemudian yang kriteria yang ketiga dapat dilacak di lapangan. Kriteria keempat, tidak ada keanggotaan sampel yang ganda atau didata dalam 2 kali ya, didata 2 kali atau lebih ya. Jadi misalnya kita mau data mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 2020, ternyata orang yang sama kita data 2 kali ya. Yang berikutnya harus up to date atau terbaru dan sesuai dengan keadaan saat dilakukan penelitian. Jadi ini kriteria sampel yang baik tentunya ya. Nah, untuk mendapatkan sampel yang baik, maka diperlukan pemilihan atau pengambilan sampling atau sampling yang baik ya. Nah, metode pengambilan sampel yang baik, pertama prosedurnya sederhana dan mudah dilakukan, kemudian dapat memilih sampel yang representatif, kemudian efisien dalam penggunaan sumber daya, dan dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sampel ya. Ini metode sampel yang baik ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, berapa sih jumlah anggota sampel yang baik ya? Jadi pada prinsipnya tidak ada ketentuan baku mengenai ukuran sampel ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel, pertama derajat keseragaman atau heterogenitas ya dari populasi. Jadi dia ada batasan derajat keseragaman. Jadi tidak bagus juga kalau sampel itu terlalu heterogen ya. Jadi lebih baik kalau sampel itu mewakili sifat-sifat yang hampir mirip ya. Nah, kemudian yang berikutnya metode analisis yang akan digunakan, kemudian ketersediaan sumber daya dan presisi yang dikehendaki. Jadi presisinya berapa? Jadi misalnya kita mau tentukan alfanya 5%. Berarti kalau 5% berarti variannya itu plus minus dari 5% misalnya. Atau kita mau lebih longgar lagi, misalnya 10%. Jadi data yang kita dapatkan bisa plus minus 10% atau bahkan cuma 1% ya. Jadi tergantung presisi akan kita kehendaki tentu ya. Nah ini metode sampling ya, macam-macam metode sampling. Pertama ada yang namanya probability sampling dan yang kedua non-probability sampling ya. Jadi metode sampling itu ada 2 ya. Pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Kalau probability sampling, jadi maksudnya probability ini kemungkinannya, kemungkinan sampel itu ditarik, jadi semuanya mendapat kesempatan yang sama ya sampling. Jadi semuanya memiliki kemungkinan untuk menjadi sampel dalam suatu populasi ya. Jadi probability sampling ini terdiri dari ada yang namanya simple random sampling, kemudian ada yang stratified random sampling dan cluster sampling. Sedangkan yang termasuk dalam kategori probability sampling itu adalah quota sampling, accidental sampling, saturation sampling, dan snowball sampling. Nah, kita akan pelajari apa sih ini simple random sampling. Ada yang sudah tahu ini? Adriana? Simple random sampling. Bahasa Indonesianya apa? Pernah dengar ini enggak? Ya. Ya. Ya, oke. Kalau simple random itu kalau simple itu kan sederhana. Random itu berarti secara acak ya. Jadi simple random sampling itu pengambilan sampel secara acak sederhana ya.
Nah ini lebih jelas ya. Jadi kalau kita bicara simple random sampling, itu semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jadi anggota sampel itu dipilih secara acak dengan cara, ada dua cara ya. Pertama, pengundian menggunakan nomor anggota sebagai nomor undian. Yang kedua, menggunakan tabel angka random atau bilangan acak berdasarkan nomor anggota ya. Kemudian syarat penggunaan metode simple random sampling ini, pertama sifat populasi adalah homogen. Jadi sifat populasi ini homogen. Jadi kalau heterogen agak susah ya. Heterogen maksudnya banyak yang perbedaannya. Kalau homo kan sejenis ya. Jadi sifat populasi adalah homogen. Kemudian yang kedua, keanggotaan populasi itu tidak terlalu tersebar secara geografis. Kemudian yang ketiga, harus ada kerangka sampling atau sampling frame yang jelas ya. Nah, ini keuntungan dari atau kebaikan dari penggunaan simple random sampling ini, prosedur penggunaannya sederhana. Sedangkan kelemahannya adalah persyaratan penggunaan metode ini sulit dipenuhi ya. Jadi sering sulit dipenuhi. Jadi misalnya sifat populasi itu adalah homogen, kemudian keadaan anggota populasi tidak terlalu sebar secara geografis, dan harus ada kerangka sampling yang jelas. Nah sering persyaratannya ini yang agak sulit untuk dipenuhi ya. Nah, sekarang kita bicara tentang certified random sampling. Nah, certified random sampling ini, jadi populasi dikelompokkan menjadi subpopulasi berdasarkan kriteria tertentu yang dimiliki unsur populasi. Jadi masing-masing subpopulasi ini diusahakan homogen. Dari masing-masing subpopulasi selanjutnya diambil sebagian anggota secara acak dengan komposisi proporsional atau disproporsional ya. Nah, total anggota yang dipilih ditetapkan sebagai jumlah anggota sampel penelitian. Jadi contohnya ini ya, dari 1000 populasi pemilih pada pemilu akan diambil 100 orang atau 10% ya dari 1000 ya, sebagai sampel berdasarkan usia pemilih secara proporsional. Jadi misalnya usia pemilih 17 sampai 26 tahun, jumlah yang diambil misalnya dari populasi 1000 itu yang usia 17 sampai 26 tahun itu ada 100 orang. Nah, proporsi sampel, nah dari 100 itu diambil 10%, berarti diperoleh sampelnya sebesar 10 ya, 10 orang. Kemudian kalau dari populasi 27 sampai 36 tahun yang usianya 27 sampai 36 tahun itu ada 200 orang ya. Nah, populasi sampel yang diambil kan sama ya, 10%. Jadi 10% kali 200 itu berarti 20 orang ya. Demikian juga yang usia 37 sampai 47 tahun itu ada 400 orang. Nah, kalau diambil 10% ya berarti 40 orang ya akan digunakan. Kemudian yang lebih dari 47 tahun, yang usianya itu lebih dari 47 tahun itu ada 300 orang. Nah, diambil 10%-nya jadi 30 orang. Jadi sampel yang akan digunakan ini yang jumlahnya 100 orang. Nah, ini baru dianalisa ya. Nah, itu certified random sampling ya. Tirsa, bisa jelas Tirsa? Tirsa Karu, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Ner. Saya jelas ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini syarat penggunaan metode stratified random sampling. Jadi populasi mempunyai unsur heterogenitas ya.
Karena itu, pertama diperlukan kriteria yang jelas dalam membuat stratifikasi atau lapisan sesuai dengan unsur heterogenitas yang dimiliki. Kemudian yang kedua, harus diketahui dengan tepat komposisi jumlah anggota sampel yang akan dipilih secara proporsional atau disproporsional. Nah, seperti yang simple random sampling, kalau stratified random sampling ini, kebaikannya adalah semua ciri-ciri populasi yang heterogen dapat terwakili. Kemudian kelemahannya, memerlukan pengenalan terhadap populasi yang akan diteliti untuk menentukan ciri heterogenitas yang ada pada populasi. Ya, jadi bisa dibedakan kan antara simple random sampling dengan stratified random sampling ya. Nah, berikutnya cluster sampling ya. Jadi populasi dikelompokkan menjadi subpopulasi secara bergerombol atau namanya cluster ya. Nah, dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih kecil. Anggota dari subpopulasi terakhir ini dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Jadi contohnya, misalnya akan dipilih sampel penelitian untuk meneliti rata-rata tingkat pendapatan buruh bangunan di Kota Madya Semarang misalnya ya. Nah, di Kota Madya Semarang ini dibagi menjadi 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan ini dipilih 2 kecamatan sebagai populasi dari sampling pertama. Kemudian dari 2 kecamatan masing-masing dipilih 2 kelurahan sebagai populasi dari sampel kedua. Nah, dari 2 kelurahan masing-masing dipilih 50 buruh bangunan sebagai sampel penelitian. Sehingga akan terpilih 100 buruh bangunan sebagai sampel penelitian. Jadi sesuai jumlah tahapan pemilihannya ya. Sampel dari cluster sampling ini dapat dipilih melalui one stage sampling atau tahap pertama, two stage cluster sampling dan seterusnya ya. Jadi dia secara bertahap ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, berikutnya adalah kuota sampling ya. Nah, kuota sampling ini jadi metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Jadi contohnya akan diteliti mengenai manfaat penggunaan internet pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar pada masa kuliah tertentu. Nah, peneliti menentukan kuota untuk masing-masing sampel. Jadi misalnya jumlah mahasiswa itu 50 orang, jumlah dosen 5 orang, jumlah mata kuliah 3 mata kuliah. Sehingga diperoleh 150 mahasiswa dan 15 dosen sebagai sampel penelitian untuk 3 mata kuliah yang memanfaatkan internet dalam proses belajar mengajar ya. Jadi dia ini yang sistem kuota sampling ya. Kelebihannya adalah mudah dan cepat digunakan. Kemudian kelemahannya penentuan sampel cenderung subjektif bagi peneliti ya. Jadi kalau peneliti tidak hati-hati, subjektivitasnya lebih tinggi ya. Nah, yang berikutnya accidental sampling ya. Nah, kalau kita bicara metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai, jadi contohnya akan diteliti mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja di swalayan. Nah, peneliti menentukan sampel dengan menjumpai ibu rumah tangga yang kebetulan berbelanja di suatu swalayan tertentu untuk dimintai pendapat atau motivasinya. Jadi accidental sampling ini biasanya digunakan di konsentrasi pemasaran ya. Jadi mereka kalau misalnya mau lihat perilaku konsumen misalnya atau kepuasan konsumen misalnya di Alfamidi.
Nah itu dia datang ke sana, diambil sampel, siapa saja yang dia temukan itu dia berikan kuesioner untuk diisi ya. Jadi datanya dari siapa saja yang kebetulan dijumpai oleh si peneliti ya. Nah, kelebihan dari accidental sampling ini mudah dan cepat digunakan, sedangkan kelemahannya adalah jumlah sampel mungkin tidak representatif karena tergantung hanya pada anggota sampel yang ada pada saat itu ya. Jadi ini ya accident sampling ya, accidental sampling ya. Selanjutnya saturation sampling. Nah, saturation sampling itu jadi kita bicara tentang metode pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota sampel sebagai sampel penelitian. Nah, contohnya akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru ya di Unima misalnya ya. Nah, peneliti menentukan sampel dengan mengambil seluruh mahasiswa aktif di Unima sebagai sampel penelitian. Jadi kelebihannya memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel, sedangkan kelemahannya adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya yang besar ya. Jadi tidak hanya cocok untuk kelompok populasi yang kecil ya. Jadi saturation sampel itu maksudnya itu seluruh anggota dalam populasi itu diikutsertakan dalam sebagai sampel ya. Nah ini saturation sampel ini sering juga disebut juga sampel jenuh ya. Jadi memang ini cocok untuk populasinya kecil ya. Nah ini yang terakhir ya, snowball sampling. Snowball sampling ini metode pengambilan sampel secara berantai atau multi level. Nah, sampel awal ditetapkan dalam kelompok anggota kecil, masing-masing anggota diminta mencari anggota baru dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, masing-masing anggota baru diminta mencari anggota baru lagi, dan seterusnya. Jadi contohnya akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di Unima. Jadi sampel ditentukan sebesar 100 mahasiswa. Nah, peneliti menentukan sampel awal 10 mahasiswa, masing-masing mencari satu orang mahasiswa lain untuk dinilai pendapatnya. Dan seterusnya hingga diperoleh sampel dalam jumlah 100 mahasiswa. Nah, snowball sampling ini mudah digunakan ya. Jadi ini gampang untuk digunakan ya. Misalnya dari 10 mereka cari lagi ya, jadi sampai misalnya mendapatkan sampai 100 itu ya. Nah, kelemahannya tentu membutuhkan waktu yang lama ya. Oh ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?